tahun. Terus kemudian karena hibrida baru ini merupakan peluang bagi prinsip dan perkenan antagonisme iblis untuk ikut mempengaruhi dialektika kehidupan di planet-planet, maka iblis kan memang oleh Allah diizinkan, dikasih sertifikat untuk melakukan negasi dan antagonisme. Kan begitu? Begitu dia bilang saya tidak mau bersujud kepada Adam, terus dia bertaruh, kasih saya waktu. Oke, kata Tuhan, saya kasih waktu sampai hari kiamat. Kiamat itu tidak terjadi, tidak harus terjadi sekali. Tuhan maha besar, eman-eman kalau dia bikin kiamat cuma sekali. Boleh 10.000 kali, boleh bikin sobari itu. Sekarang ada sobari lain di planet mana itu ya mungkin sekali. Just podo pendule kayak yang ini. Iso-iso baik gitu ya, oke. Nah, karena iblis memang merancang desain antagonisme untuk makhluk-makhluk Allah, terutama manusia, dan dia bertaruh dengan, dalam tanda petik, bertaruh dengan malaikat lain. Kenapa saya tidak mau sujud kepada Adam? Sebagaimana kalian tahu, kalian juga bilang sama Tuhan, ya Tuhan, untuk apa engkau ciptakan manusia yang toh pekerjaannya adalah merusak bumi dan berbunuh-bunuhan satu sama lain. Dan tidak perlu nunggu kiamat, sekarang iblis sudah kibarkan bendera apa yang saya bilang. Benar kan? Mereka merusak bumi dan membunuh satu sama lain. Jadi iblis taruhannya udah menang nih sekarang. Nah, karena dia tahu sebagaimana malaikat yang lain juga tahu. Nah, malaikat yang lain tidak dijadikan iblis, hanya Kanzul Jannah, Syekh Al-Khoshi, Ar-Roqi, As-Sajid, itu nama iblis aslinya, yang dikasih sertifikat untuk menjadi negasi bagi kehidupan manusia. Maka dia bikin desain dan ternyata dia sangat cerdas karena dia memang seniornya para malaikat. Begitu cerdasnya sehingga durasi waktu yang diperhitungkan terjadi lebih cepat. Tuh. Nah, ketika Nabi Nuh punya satu anak, kemudian tidur sama istrinya untuk dapat anak yang kedua, itu iblis masuk ke dalam darahnya istrinya. Karena kemampuan iblis adalah mengalir di darah manusia. Nah, anak yang kedua yang ibunya dialiri iblis ini namanya Jafet. Nah, Jafet ini punya anak turun di Nusantara namanya Jawa. Jawa punya variabel terus menjadi bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini jangan dipelajari dengan teori hibrida yang lama. Karena kalau Anda pakai psikologi barat, psikologi yang dikembangkan di negara di luar Indonesia, mereka tidak akan punya kemampuan untuk memahami komprehensi dan kompleksitas manusia hibrida ekstra di Indonesia, di Jawa. Karena ini campuran iblis. Maka bangsa Indonesia sangat ahli menjadi malaikat, sangat ahli menjadi iblis, sangat rileks untuk mencampur malaikat dengan iblis. Demikian rupa sehingga bangsa Indonesia tidak bisa benar-benar dijajah. Maka mereka enteng kalau ada penjajah datang, tidak apa-apa, silakan masuk. Tapi nanti pada periode kesekian si penjajah pasti tertipu. Bangsa Indonesia didatangi Hindu, Hindu ketipu. Didatangi Buddha, Buddha ketipu. Didatangi Islam, Islam ketipu. Didatangi demokrasi, demokrasi ketipu. Demokrasi tidak begitu. Tapi di sini dijadikan kayak gini nih. Ditipu sama bangsa Indonesia. Enak aja. Jadi apa yang datang ke bangsa Indonesia dijadikan anak buahnya. Penjajah merasa sudah menjajah, padahal sebenarnya mereka terjajah. Jadi negara hancur lebur, rakyatnya tenang-tenang saja seperti ini, tidak ada masalah. Mau Foke, mau Jokowi, itu semau-mau rakyat. Gitu loh. Kalau besok terus mereka tidak suka sama Jokowi, ya terserah mereka. Jangan disangka kalau Jokowi terpilih terus rakyat Jakarta taat sama Jokowi. Jangankan Jokowi, Tuhan aja nggak ditaati. Jadi pemimpin-pemimpin Indonesia jangan GR. Kamu itu ditolong oleh rakyat Indonesia semau-mau mereka mau ngangkat siapa. Dan itu tidak berarti mereka adalah pemimpin. Kalian tuh hanya orang yang kebetulan beruntung pas seleranya ke kamu. Gitu loh.
Dan tidak ada loyalitas. Dan jangan ngomong ideologi, rakyat Indonesia tidak butuh ideologi. Yang ngomong ideologi itu yang di atas saja supaya mereka bisa menata dirinya di depan rakyat. Kalau rakyat Indonesia jangan ngomong ideologi, jangan ngomong agama, jangan ngomong toleransi, pluralisme segala macam. Orang Indonesia itu untuk plural itu sudah sejak lahir dia sudah bisa. Jadi cacing aja bisa ya. Jadi cacing saja dia bisa hidup dan punya harga diri kok. Jangankan jadi manusia. Disebut Garuda itu kan orang-orang perintis kemerdekaan ingin meningkatkan harga diri dan kepercayaan dirinya. Mereka menyebut bangsanya Garuda. Kalau si Garuda sendiri tidak pernah merasa dirinya Garuda, benar nggak? Itulah rakyat Indonesia. Dia nggak pernah merasa Garuda karena dia lebih besar dari Garuda. Sehebat-hebat Garuda, Garuda tidak berani jadi emprit. Tapi kalau rakyat Indonesia jadi Garuda ya berani, emprit yo ayo, celeng yo ayo, kadal yo monggo, kalau masalah. Bangsa Indonesia ini ada apa saja atau tidak ada apa saja, tidak ada masalah. Betul. Jadi Pancasila segala macam itu urusan kita-kita yang di depan. Kalau anak-anak ini sudah mereka adalah Pancasila itu sendiri. Betul. Itu. Nah, ini untuk memberi optimisme kepada rakyat Indonesia bahwa selama ini Indonesia pulang tuh dia nggak pergi kemana-mana, dia cuman ketutupan. Ketutupan kapitalisme, ketutupan mode, ketutupan Ariel, ketutupan Luna Maya, ketutupan gitu-gitulah. Bayangin kalau ada Tuhan sama Luna Maya sing kepanding sapa? Raimu. Saya aku takon. Kalau ada Nabi Muhammad datang konferensi pers bareng Luna Maya, yang kamu pandeng siapa? Masa Nabi Muhammad? Gatel lah. Mesti mandeng Luna Maya, wis tak ngaku ae ngandha rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia juga jangan dirumuskan, oh ternyata kemenangan Jokowi ini kemenangan rakyat kecil. Lha sakarepe rakyat kecil lah. Mau menangin siapa terserah dia, besoknya dia taat tidak taat terserah dia. Di Jogja itu wali kota Heri Yudianto itu sangat bagus. Perombakan ke Jogja luar biasa bagus, tapi dia tidak disukai oleh rakyat Jogja. Cakarepe. Jadi tidak berarti kalau wali kota bagus terus disukai rakyatnya, tidak mesti semau-mau rakyat. Mau yang disukai yang baik ya monggo, mau yang disukai yang tidak baik ya monggo, semau-mau rakyat. Karena rakyat Indonesia levelnya sudah hampir sama dengan Tuhan. Semau-mau dia. Nah, oke teman-teman sekalian, sebelum saya berpanjang-panjang, ngerti ya bahwa saya kalau ngomong membangkitkan kembali keindonesiaan itu tidak untuk rakyat, tapi untuk para pemimpin yang sudah kehilangan keindonesiaan. Nek rakyatnya tenang-tenang dan ada masalah. Bagi mereka ada NKRI monggo, ndak ada ya monggo, ndak ada masalah toh. Presidennya sopa ya baba-baba, ya toh. Apa bedanya? Ya toh, ndak ada bedanya bagi mereka. Sama aja, mau demokrasi ya monggo, mau kerajaan ya monggo, ndak ada urusan, mereka juga ndak paham kok. Dan hidupnya tidak karena pemahaman kok. Hidup begitu saja kan gitu. Jadi cacing ayo, itu kan apa saja. Tawur nggak masalah tawur. Kenapa tawur nggak boleh? Emang siapa yang nggak tawur? SBY sama istrinya aja tawur terus. Masa tawur nggak boleh? Cuman bedanya, ayo formula dan bentuk tawurnya mungkin kita benahin. Tapi kalau tawurnya, emang ada contoh yang tidak tawur dari atas, dari pemimpin-pemimpinnya. Gitu loh. Apa sebabnya DPR, Komisi A, Komisi B, Komisi Opo, siji loro terus kalau apa sebabnya antar partai tidak caruk? Kenapa hanya orang Madura yang caruk pakai celurit? Karena yang bukan orang Madura tidak berani caruk pakai celurit. Itu aja. Jangan berlagak, kita kan beradab-beradab dah semua, gak wani. Gak wani, kalau berani ya kamu carut, cuman karena kamu sudah tidak berani sekarang, kan gitu. Nek wong Madura ya senggol bojo caro. Nek Jakarta senggol bojo ya gantian. Jali-jalan bojo.
ijol-ijolan kunci, ijol-ijolan bojo, ijol-ijolan gitu kan kalau di Jakarta. Itu yang beradab jari ini. Nah jari yang Madura senggol bojo caro kan gitu. Jadi caro itu luar biasa, bagus. Oh, gitu ya. Nah, ini bukan ajaran, ini cuman simulasi berpikir supaya Anda itu punya kemerdekaan dan menjadi bangsa Indonesia yang ditakutin Amerika. Amerika itu takutnya tidak kepada SBY dan pemerintah Indonesia, takutnya kepada rakyat Indonesia. Tadi sudah diomongin toh. Ini rakyat Indonesia ini kenapa ditakuti? Karena rumusnya tidak ada. Betul enggak? Kamu pikir kalau Voke kalah terus orang Betawi bingung? Enggak. Lihat aja nanti apa yang mereka lakukan. Tenang-tenang aja. Wong kalah sama menang itu mereka juga enggak peduli-peduli amat. Gitu loh. Wong PSSI menang atau kalah dia nggak ngerti kenapa menang, nggak ngerti kenapa kalah. Kan gitu. Mereka itu orang ini. Jadi saya akan transfer ilmunya Pak Nur Somad. Jadi tolong dicatat ini, Ega apa siapa. Jadi manusia itu melakukan 5 tingkat. Ada yang variasi di antara tingkat-tingkat, tapi pokoknya aksentuasinya ini ada 5. Yang pertama disebut aklul khawas. Dicatat dulu. Yang kedua aklul hifdhi. Yang ketiga aklul khayal. Yang keempat aklul fikr. Yang kelima aklul fa'al. Wah, ini sobari ramu dengi. Sedang membantul modar pemuda yang ngertinya itu kan yang meng pipo londo apa kepanjangannya? Pipo londo. Ini ngertinya membantul benar bahasa Arab wis ampun. Mau orang Bantul ain aja nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada calon bupati Bantul datang ke Kiai. Pak Yai, ini saya untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan saya ingin memimpin rakyat Bantul ini, saya sumbang Quran 200 untuk para santri. Terus Kiainya langsung karena dia punya kepekaan Islami, dia langsung duduk Quran. Duduk Quran. Terus calon bupati ini niruin setengah mati. Gak iso. Terus ayo coba Quran. Kamu jadi bupati nanti kalau pidato harus nyebut Quran. Lah Quran Quran. Terus akhirnya calon bupati ini nyenggol asistennya. Pak Kiai kok, Pak Kiai kok, siapa kayak ngono? Loh, bisa gue. Ternyata bisa dia. Pak Kiai kok, siapa kayak ngono? Ternyata bisa dia. Ketika dia mulai mengeluh, merasa tidak bisa, Allah memberi kemampuan kepada dia untuk mengucapkan Quran itu tadi. Cuman kalau ain sampai saiki ya iso. Alhamdulillahirabbil alamin. Ati bahane wong barat ngimbi dimaca negimbi. Ya? Ada seorang petarung dari Afrika di MMA mixed martial art itu namanya ngimbi. Tapi sudah ada penyiar di Amerika, di Jerman yang bisa ngomong ngimbi. Semua membaca ngegimbi. Lah nek ngimpi nengimpi. Negimpi ya angel wis. Gitu. Kok tekan kuno piye di mari? Apa ya? Rawa ini saya kakak saya, adik saya turunan Sunan Derajat. Derajat wong desa. Oke, 5 ya, 5 tadi. Yang pertama ini singkat aja. Yang pertama gini, ada mekanisme dan aktivitas umat manusia di dunia yang isinya seperti yang Bapak tadi mengatakan. Bangun pagi, yang dipikir makan, jual apa, berapa harganya. Itu namanya aklul khawas.
hawas ya. Jadi uteknya itu isinya itu cuman jual beli dan materialisme. Dan karena ini mayoritas manusia di dunia itu berada di level ini, maka yang populer adalah, yang menang adalah kapitalisme.